Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar untuk hari ini? Dan hari ini Ana mau ngelanjutin aktivitas yang kemarin. Sudah pada tahu kan? Ikutin terus. Cookies kering pertama ini Ana mau bikin Coco Chips. So tumpah ini Coco Chips di baskom kacili. Soalnya mau pakai sebentar di adonan dan ini penampakannya. Oke, next kasih pindah nih adonan di loyang kacili yang agak kecil. Nanti nih adonan mau campur tepung terigu sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak mau tumpah kasih tuh. Pokoknya orang mau bikin nih cookies santai jo. Kong nyandak mau bakuri kita tuh, soalnya nih kan weekend. Jadi sedikit agak-agak lowong, agak-agak free. Oke, dan ini kayaknya 100 ons yang tak tumpah di sini. Kong baru palang-palang tabur nih terigu. Sedikit-sedikit jo kong baru itu campur. Jangan taruh banyak-banyak, kalau ndak ini mau keras nih cookies. Aduk-aduk, kong campur-campur sampai merata. Mau bikin cookies ini memang ada di sini sedikit. Kalau suka DP rasa gagah tuh enak begitu, kong nyanda bakaras-karas. Palang-palang jono DP campur. Pokoknya sampai merata ini DP campuran tepung terigu dengan adonan. Yang pasti pakai feel sedikit, kong rasa-rasa no kalau so agak bakaras. Berhenti jo itu mau batapur tepung. Kong usahakan tercampur bagus ini tepung terigu dengan adonan. Jangan lupa mau kasih berhenti nih kalau sudah campur bagus supaya orang bisa mau cetak no. Ana coba nih pakai spoit ya, ngeliat hasilnya cuman kayaknya nggak bagus. Dan modelnya cepet bulat-bulatin gini ya, terus ditekan-tekan pakai garpu. Soalnya tadi Ana coba pakaiin spoit tuh hasilnya nggak bagus, jadi dibikin begini saja sederhana, simple dan praktis. Efek COVID kemarin akhirnya 3 tahun gak bikin cookies kering. Di rumah anak ini sebenarnya ada banyak cetakan cookies kering ya dengan macam-macam model. Kode roll ini nggak tahu siapa yang minjam ya. Yang tersisa itu tinggal spoit. Dan ini udah tanggung banget ya, banyak udah jadi tinggal diproses. Akhirnya Ana cuman dapat ide ini dibulatin saja terus ditekan pakai garpu. Padahal nih Coco Chips ada cetakannya entah kemana dan dimana. Ini lagi di oven. Oke, dan ini sedang di oven ya. Ini sudah masak, udah matang. Coco Chips. Jadi untuk cookies coklat ini dia harus hati-hati ya, tingkat kematangannya tuh harus diperhatikan. Karena biasanya dia mentah. Jadi ini bisa dengan cara ditekan. Kita tekan, ini bisa dirasa kalau emang udah masak ya udah agak keras, tapi kalau dia masih agak lembek-lembek gitu itu berarti dia belum masak ya. Dan cookies kering ini dia harus memang masak benar, kalau enggak akan cepat berjamur. Tapi ini kayaknya nggak keburu jamur deh, keburu habis dimakan. Dan ini sebelum dimasukin toples didinginin dulu, jadi dia nggak lanut gitu kalau pas masukin ke toples. Karena ini modelnya simple dan praktis, jadi nggak butuh waktu yang lama. Ini udah dapat 2 toples ya, kurang waktu sejam. Oke, dan ini lanjut part 2 ya. Ini sudah bikin tulip atau rambutan. Nanti digulung pakai coklat tulip sama seres ya. Oke, alhamdulillah malam ini down ya. Untuk yang coklat nih dapat 3 toples. 1, 2, 3. Terus ini nanti mau ini untuk yang krimnya ini dapat, ini belum dipakein coklat ya, masih mau dipakein coklat sama misisnya. Ya ini kalau buat sendiri enaknya nih dapat banyak ya, hasilnya banyak dan memuaskan. Oke, dan dilanjut hari ini untuk pencampuran campur mencampur. Jadi ini coklat tulipnya, coklat tulip yang dark. Ya jadi coklat ini nanti mau dilelehkan. Dan ini seresnya juga sudah ready. Jadi untuk cookies rambutan ukuran 1 kg ini Ana nyediain 2 coklat tulip ya. Dan untuk seresnya Ana sediain refill itu 4 kg. Oh ya, dan ini coklat tulip darknya udah siap. Dan masukin cookies ya ke dalamnya untuk dililit coklat. Jadi cookiesnya dicampur dengan coklat hingga merata. Setelah coklatnya merata di cookies, terus ditaruh di atas seres. Dan diusahakan semua bagian dari cookies ini dapat seres. Jadi modelnya seperti buah rambutan ya. Makanya dia dikasih nama cookies rambutan.
Oh ya, dan seperti biasa saat ngisi voice ini, kedengarannya imam masjid yang lagi membacakan ayat suci karena ini masih waktunya orang sholat tarawih. Dan setelah dicampur-campur ini disisihkan ya, dipindahin dari tumpukan seres. Jadi ini ngantri ya untuk dililit sama seres. Dan enaknya ngelilit seres ini harus dalam porsi yang banyak. Jadi saat memasukin cookies yang sudah dibalut sama coklat, bisa dalam jumlah yang banyak sekaligus. Dan tentunya pekerjaan ini juga nggak boleh dikerjakan oleh satu orang ya, harus ada 2 orang yang mengerjakannya. Kayak teamwork gitu mungkin ya. Ya, soalnya yang satunya ini harus mencampur coklat, kalau nggak ini coklatnya bakal kering. Dan satunya harus melilit ini ya, seres. Jadi harus kerja sama yang baik. Dan itu dari kemarin anak udah punya partner kerja. Gak banyak sih, cukup 1 si Migen. Dan partner kerja ini recommended banget ya. Tentunya berpengalaman dan bisa diandalkan. Plusnya juga tuh cekatan dan bersih. Jadi setelah kerja-kerja kayak begini nih langsung dibersihkan. Jadi nggak ada kotor-kotornya. Dan ini proses mencampur dan melilit terus berlangsung ya. Oh ya, untuk teman-teman nih mohon maaf ya jika Ana tuh agak-agak telat berkunjung. Yang pasti tetap akan datang berkunjung lah. Ya, jadi ini biar proses kering dari coklatnya ini cepat, dipakai kipas ya. Masih menunggu keringnya baru diisi di stoples. Untuk part 2 nya ini coklatnya anak ganti yang milk ya, milk, tapi masih merek yang sama nih, Tulip. Kalau yang sebelumnya kan anak pakai ini coklat dark kayak Tulip juga. Ini Tulip kualitasnya bagus. Dan untuk selanjutnya anak mau pakai yang ini. Jadi dia creamy-nya dapat, coklatnya dapat, gurihnya dapat, pokoknya top banget ya enaknya. Iyoto. Dan sesuai pengalaman serta survei itu membuktikan coklat Tulip tuh recommended banget ya untuk dipakai. Ini nggak endorse ya. Jadi Ana tuh pernah ya makai coklat yang mereknya nggak Tulip, merek lain, Ana lupa apa. Nah saat mencampur cookies kering ini sama coklatnya ini nggak bisa menyatu dengan cookies. Ana tuh ngelihat kayak pertemuan 2 cairan air sama minyak, jadi nggak nyatu gitu. Ya mungkin itu coklatnya buat cookies atau bahan kue yang lain ya, bukan untuk campuran Tulip. Jadi jangan tergoda dengan harga yang murah. Tahu biasanya tuh ibu-ibu kan suka mencoba-coba. Jika sudah tahu kualitasnya bagus, ya sebaiknya jangan mencoba yang lain ya, yang belum tahu tuh hasilnya bagaimana. Dan ini tentunya pengalaman pribadi Ana yang sangat berharga ya, untuk nggak mengulanginya kembali. Jadi untuk fanatik di satu rasa atau satu merek itu kayaknya penting banget. Ya biar nggak kecewa juga sih untuk hasil akhirnya. Ayo benar nggak? Benar ya. Ya benar dong ya. Oh ya, dan ini proses campur mencampur masih terus berlangsung, harus ekstra sabar. Cookies rambutan ini favorit dan kesukaan anak-anak Ana. Mereka suka banget, doyan banget. Dan ini sudah coklat yang tadi ya, coklat ada susunya, ada creamy-creaminya. Karena ini favorit si Rizky sama Ica, anak-anak Ana maksudnya. Jadi bahannya ini Ana milih nggak tanggung-tanggung ya. Dan biar mereka juga puas makannya dong. Ya namanya juga sayang anak ya. Dan ini nggak berasa udah yang terakhir. And then terus sebelum dimasukin di toples didinginin dulu. Biar coklat ini campur merata dan menyatu sama seres. Dan ini yang sudah diproses gilingan coklat sama seresnya Ana pindahin ke bak blek dulu untuk dikeringin pakai kipas. Dan ini prosesnya manual ya. Paling kurang sejam ini udah kering dan Ana udah masukin ke stoples. Dan karena cookies ini kesukaan anak-anak Ana bikinnya dalam porsi cuma yang banyak ya. Dan biar mereka juga bisa puas makannya. Ini kan momen yang setahun sekali. Dan kemarin juga Ana sempat vakum ya, 3 tahun kayaknya nggak bikin cookies kering untuk lebaran, beli terus. Oke, dan alhamdulillahirobbilalamin ini donnya. Jadi ukuran 1,5 kilo itu Ana dapat 6 stoples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak ya. Tetap semangat dalam aktivitas. Jaga kesehatan itu penting. Jangan lupa bahagia tentunya, dan see you next video. Bye.